Halo semua, hari ini saya akan mempresentasikan laporan tax hunting mengenai identifikasi objek PPN dan PPNBM pada salah satu UMKM lokal yang sedang naik daun, yaitu Touch ID. Sebelum ke pembahasan, kita terlebih dahulu menjelaskannya. Jadi, Touch ID merupakan representasi sukses dari merek lokal di Indonesia yang bergerak di sektor industri kreatif, khususnya dalam penyediaan perlengkapan gaya hidup dan perjalanan. Sebagai objek bisnis, perusahaan ini memposisikan dirinya sebagai solusi bagi individu dengan mobilitas tinggi melalui lini produk utama, berupa tas punggung, tas selempang, dan perlengkapan travel lainnya. Keunggulan utama yang ditawarkan terletak pada penggunaan material inovatif yang ringan namun memiliki ketahanan tinggi, serta desain fungsional yang menjawab kebutuhan organisasi barang bawaan secara efisien bagi masyarakat urban. Memasuki bagian inti dari laporan kami, yaitu simulasi transaksi dan rekonsiliasi dalam satu masa pajak. Pertama, kita bedah dari sisi pajak keluaran atau sisi penjualan. Seperti yang kalian lihat, ini menunjukkan transaksi penjualan. Di sini saya akan membaca contoh salah satu transaksi, yaitu pada customer end user Shopee, produk yang dibeli adalah Tent Resell, DPP-nya 2 juta, PPN 11%-nya menjadi 210.000, PPNBM-nya nggak ada karena bukan barang mewah, totalnya jadi 2.220.000. Faktur pajaknya yaitu eceran. Selama periode ini, objek pajak kami mencatatkan total pajak keluaran sebesar 9.812.000. Transaksi ini mencakup penjualan berbagai produk seperti tas ransel, sling bag, hingga tas kantor kepada berbagai segmen konsumen, mulai dari end user di marketplace hingga instansi pemerintah dengan kode faktur khusus 020 dan 030. Satu poin penting yang kami temukan adalah adanya penjualan koper premium, karena koper ini dikategorikan sebagai barang mewah. Selain dikenakan PPN 11%, juga dikenakan PPNBM sebesar 20%. Dari lini produk premium ini saja, terkumpul total PPNBM sebesar 5.600.000. Selanjutnya, mari kita lihat sisi pajak masukan atau PPN yang telah dibayarkan perusahaan saat melakukan pembelian atau pengadaan. Di sini, saya akan mengambil contoh dari transaksi pembelian, yaitu untuk pada keterangan perolehan terdapat bahan baku utama, kain dan kulit. DPP-nya yaitu sebesar 20 juta dan dikenakan PPN sebesar 11%, yaitu 2.200.000. Apakah dapat dikreditkan? Tentu iya. Dia untuk iya dan N untuk tidak. Alasan untuk pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN yaitu terkait produksi. Dari total PPN yang dibayarkan, tidak semuanya bisa dikreditkan. Berdasarkan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN, kami mengklasifikasikan pengeluaran menjadi dua kategori, yaitu yang pertama dapat dikreditkan, yaitu biaya-biaya yang terkait langsung dengan kegiatan usaha dan produksi, seperti pembelian bahan baku kain dan kulit, sewa ruko, listrik, hingga mesin jahit industri. Total pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar 9.130.000. Yang kedua, tidak dapat dikreditkan. Kami mengidentifikasi PPN sebesar 33 juta ribu dari pembelian kendaraan sedan dan 330.000 untuk konsumsi karyawan. Sesuai aturan, kedua item ini tidak dapat dikreditkan karena alasan barang mewah dan ketidakterkaitan langsung dengan proses produksi. Terakhir, kita sampai pada tahap rekonsiliasi pajak untuk menentukan berapa posisi pajak utang perusahaan.
perusahaan dengan mengurangkan pajak keluaran sebesar 9.812.000 dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar 9.120.000. Maka didapatkan posisi PPN kurang bayar disingkat KB sebesar 682.000. Nilai inilah yang harus disetorkan ke kas negara sebagai PPN terutang. Selain itu, perusahaan juga wajib menyetorkan sejak penuh PPNB M sebesar 5.600.000. Karena perlu diingat bahwa PPNBM bersifat sekali pungut dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan memisahkan mana beban yang menjadi hak kredit pajak dan mana yang harus disetor penuh. Oke, sekian untuk presentasinya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton.